Shalom, saudara dalam Tuhan. Saudara, saya cukup salut sih dan merasa bangga dengan keberanian seorang Gibran yang membuka segel gereja, yang mana gereja ini ditutup paksa oleh orang-orang tertentu. Dan saudara dalam Tuhan, mari kita melihat video yang berikut sebelum kita lanjut. Wali Kota Solo, Gibran Rakebuming Raka patut diacungi jempol. Dia berupaya menjaga toleransi di wilayahnya. Ini terlihat dari dua kasus penutupan paksa dua gereja di Banjarsari, Solo yang dilakuin ormas keagamaan pada 18 Juni. 2 hari setelah kejadian, Gibran perintahin anak buahnya untuk buka segel dua gereja itu. Lebih jauh, Gibran perintahin anak buahnya untuk bantu pengurusan berkas izin pembangunan gereja. Langkah Gibran ini bikin kagum anggota Dewan Pengarah TKN Prabowo Gibran, Hasyim Joyo Hadikusumo. Hasyim memuji kinerja Gibran selama menjabat sebagai wali kota Solo. Menurutnya, Gibran itu sosok pemimpin yang berani dan bersikap toleran. Dua gereja dibuka, segelnya dipatahkan, dan orang bisa beribadah di sana, kata Hasyim. Adik Prabowo itu terus kasih contoh di daerah lain yang juga mengalami hal serupa tapi nggak pernah diselesaikan. Misalnya aja kasus penutupan paksa gereja Huria Kristen Batak Protestan Philadelphia di Bekasi, Jawa Barat oleh ormas keagamaan. Kasus penutupan paksa rumah ibadah itu nggak pernah diurus sama wali kotanya yang kebetulan nih juga dari PDIP, namanya Mokhtar Muhammad. Contoh lain, GKI Yasmin di Bogor yang ditutup paksa ormas keagamaan tahun 2010 atau 2011. Kasus itu nggak pernah diurus sama wali kotanya, Diani Budiarto yang saat itu juga berasal dari PDIP. BTW nih, buat yang belum tahu, jadi tuh ada dua gereja di Banjarsari Solo yang ditutup paksa sejumlah anggota ormas keagamaan tanggal 18 Juni lalu. Penutupan itu dilakukan karena belum adanya perizinan dari dua rumah ibadah yang dikelola gereja setempat. Selain menyegel, anggota ormas juga menutup area gereja dengan spanduk bertuliskan penolakan terhadap pengalihfungsian rumah tinggal menjadi rumah ibadah. Karena viral, Gibran turun tangan langsung untuk menyelesaikan masalah ini. Dia mastiin spanduk-spanduk penolakan rumah ibadah itu udah dicopot setelah dirinya mendatangi lokasi. Gibran minta ke pengurus gereja yang dipersoalkan ormas untuk segera melengkapi pemberkasan izinnya agar nggak ada muncul masalah ke depannya. Ternyata langkah Gibran sebagai pemimpin daerah berani pasang badan bagi tegaknya toleransi nggak cuma membuka segel gereja aja. Pada Desember 2022 lalu, Gibran memamerkan dekorasi bertema Natal dan Tahun Baru di Arena Balai Kota dan Jalan Jenderal Sudirman Solo. Pada 11 Januari 2023 diadakan pesta perayaan Cap Gomeh dalam rangka memperingati Imlek dengan kirap barongsai dan pesta kembang api. Wah, keren banget ya Gibran. Coba aja nih, banyak kepala daerah yang toleran dan berani pasang badan untuk menegakkan toleransi kayak Gibran. Pasti Indonesia bakal tentram, aman, damai, dan sejahtera. Mas Gibran, kamu keren. Baik, saudara dalam Tuhan, itu videonya. Kita sudah simak apa yang dipesankan di video tadi. Dan saudara dalam Tuhan, memang kalau berbicara pembangunan gereja, ya itu hal yang sulit sih di Indonesia ini, ya di beberapa kota atau di beberapa daerah di Indonesia ini, ya. Kalau kita melihat di tahun-tahun sebelumnya, ya, banyak gereja yang mengalami kendala ketika membangun, saudara dalam Tuhan, ya. Ada yang dilarang pembangunannya, ada yang disegel atau ditutup paksa, ada juga yang jamaahnya itu atau jemaatnya itu ya diintimidasi, ditakut-takuti dan segala macamnya. Bahkan ada juga gereja yang mana ketika jemaatnya beribadah ya dibubarkan, saudara dalam Tuhan, ya. Dan berbagai hal yang dialami oleh gereja di beberapa tempat di Indonesia ini. Jadi seperti yang saya bilang di awal, bahwa masalah pembangunan gereja ini adalah masalah yang serius sebenarnya, yang harus mendapat perhatian serius dari pemerintah. Dan kita bersyukur, saudara Tuhan, ya,
kita melihat di media dan juga di video tadi dijelaskan bagaimana Gibran membuka segel gereja yang disegel atau yang ditutup oleh orang-orang tertentu. Dan saudara dalam Tuhan, ini sangat luar biasa. Ya, ini pemimpin yang kita harapkan, saudara dalam Tuhan. Ya, ini pemimpin yang kita butuhkan di Indonesia ini, yang menjunjung tinggi nilai toleransi. Ya, saudara, tidak mudah bagi kita untuk mendapat pemimpin-pemimpin seperti ini. Ya, kalau kita melihat ya, Gibran ini masih muda saya katakan, tapi keberaniannya itu luar biasa. Sikap toleransinya itu sangat luar biasa dalam Tuhan. Ya, jadi harapan kita semakin banyak pemimpin seperti ini Indonesia ini. Ya, semakin banyak pemimpin yang toleransi dan juga yang berani menunjukkan sikap toleransi di antara umat beragama di Indonesia ini. Sehingga kita atau Kristen di Indonesia ini tidak terus mengalami kewalahan ketika membangun gereja. Ya, sudah bertahun-tahun lamanya Kristen mengalami kewalahan membangun gereja di beberapa tempat. Ya, terakhir beberapa bulan yang lalu ya kejadiannya di Batam ya. Sampai-sampai pembangunan gereja ini dihalang, bahkan ya gerejanya pun dirusak dalam Tuhan. Kalau kita melihat di videonya ya sangat prihatin sih. Ya, saya tidak tahu seperti apa kelanjutan gereja ini, apakah dilanjut atau sudah berhenti. Saya belum lihat informasinya, saya juga belum dapat informasinya seperti apa. Dan inilah salah satu contoh yang terjadi di negeri ini, ya di Indonesia ini, tentang persoalan yang dialami oleh gereja itu sendiri. Ya, nah saudara dalam Tuhan, sebagai anak Tuhan, sebagai orang Kristen, ya, kita pastinya merindukan sosok ya seperti Gibran ini menjadi pemimpin di Indonesia ini. Supaya apa? Supaya sikap toleransi semakin nyata di Indonesia ini, dan supaya juga pembangunan gereja kita sebagai orang Kristen tidak selalu mengalami hambatan, tidak selalu mengalami gangguan dalam Tuhan. Ya, kadangkala membangun gereja itu susah ya dari sisi dananya ya, apalagi ditambah dengan persoalan-persoalan dari luar yang melarang pembangunan gereja, yang membuat gereja itu susah dibangun dan segala macamnya ya. Nah, saudara dalam Tuhan, dalam hal ini ya kita sebagai anak Tuhan, sebagai orang Kristen ya, mari kita terus berdoa supaya Tuhan memberikan kita pemimpin yang cinta damai, cinta toleransi di negeri ini. Supaya apa? Supaya setiap keluh kesah kita di Indonesia ini yang selama ini kita rindukan, kita doakan ya dijawab oleh Tuhan, sehingga dalam hal pembangunan gereja di kemudian hari kita tidak lagi mengalami kesusahan setelah Tuhan ya. Dan saudara, saya tidak panjang lebar menyampaikan pesan melalui video ini. Kiranya video singkat ini memberkati kita dan Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.